Baik, kita mulai kuliah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Teman-teman yang saya cintai, yang saya banggakan dan saya hormati, senang sekali pada pagi hari ini kita berkumpul untuk pertemuan yang pertama mata kuliah Kemuhammadiyahan. Nah, sebelum kita saling mengenal satu sama lain, saya ingin tanya dulu. Dari mahasiswi dan mahasiswa yang saya ampu di kelas ini, coba silakan raise hand, dibuka kameranya. Siapa yang pernah diampu mata kuliah oleh saya sebelumnya? Silakan angkat tangan. Kameranya silakan dibuka. Siapa yang pernah diajar sama saya? Angkat tangannya. Oke, ada Rian. Siapa lagi? Cuma Rian doang? Aldip. Siapa lagi? Nurul, Fajriyah. Siapa lagi? Yang lain? Raise hand malah ngasih tanda tangannya doang. Itu mukanya nggak pada dibuka. Udah pada mandi belum sih? Bentar, Mbak ya. Udah pada mandi belum? Udah, Bu. Buka dong kameranya, kan perkenalan. Oke. Udah, Bu. Udah. Nah, karena sudah pernah diajar oleh saya, berarti nggak perlu perkenalan lagi ya, siapa saya? Saya belum, Bu. Oke, ada yang belum. Baik, kalau ada yang belum, Ibu perkenalan dulu ya, karena ini kan perkuliahan pertama, jadi Ibu berharap kameranya mohon dibuka. Saya Yulianti Mutmainah. Di kampus saya memang mengampu mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Al-Islam dan Kemuhammadiyahan adalah mata kuliah wajib di kampus Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta. Nah, kampus Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta adalah salah satu dari 173 kampus perguruan tinggi yang ada di Persyarikatan Muhammadiyah. Jadi, mata kuliah AIK ini terintegrasi secara nasional. Tidak hanya di ITB Ahmad Dahlan, tetapi di seluruh kampus perguruan tinggi Muhammadiyah yang jumlahnya 174. Begitu teman-teman. Sebagai mata kuliah wajib, salah satunya adalah mata kuliah Kemuhammadiyahan. Mata kuliah Kemuhammadiyahan ini dimaksudkan untuk memahami dan mengetahui ya apa sebenarnya yang akan kita bahas dalam mata kuliah Kemuhammadiyahan ini. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk kepada perkuliahan perdana dan pembahasan tentang tentang kontrak belajar dan lain sebagainya, saya ingin brainstorming dulu. Jadi kita saling mengenal di antara teman-teman. Siapa duluan yang ingin mengenalkan diri dan apa sebenarnya harapan, ya, harapan dari mata kuliah ini? Saya persilakan. Siapa duluan yang mau bicara? Siapa duluan yang mau bicara? Yang kameranya udah dibuka ya. Secara beruntut saya saya acak aja gitu kan. Jadi saya berharap teman-teman kameranya dibuka semua. Oke, saya ingin mulai dari Rian. Kok malah kameranya tutup, Rian? Atau ini dulu deh, Aldip. Gimana Aldip? Silakan Aldip. Apa yang Aldip ketahui tentang mata kuliah Kemuhammadiyahan dan apa harapannya dari mata kuliah Kemuhammadiyahan ini? Kalau harapannya Bu bisa lebih mengenali tentang asal mulanya terbentuknya Kemuhammadiyahan, Bu. Baik, ingin lebih mengenali ya. Mengenali siapa? Ya, mengenali Anissa. Tidak, Bu, mengenali kenapa sih bisa terbentuknya organisasi Kemuhammadiyahan, Bu. Oh, gitu. Iya dong, yang jelas. Mengenali siapa? Mengenal Anissa, mengenal Danu, mengenal Laili, kan? Oke. Terima kasih, Aldip. Selanjutnya saya ingin mengundang Laili Khodir. Silakan, Laili Khodir. Harapan saya sih, Bu, ingin mendalami ilmu Kemuhammadiyahan aja, Bu. Mau mendalami ilmu Kemuhammadiyahan, ilmu kebatinan?
Ilmu kemuhammadiyahan, Bu. Oh, kalau mendalami ilmu Muhammadiyah itu apa yang mau didalami? Apa aja yang apa ya? Gimana? Apa aja yang berkaitan dengan kemuhammadiyahan gitu-gitu, Bu. Oke, baik. Mau Terima belajar kasih. aja sih Bu, juga. Gimana? Mau belajar, Bu. Mau belajar ya, benar-benar ya, belajar ya. Ya, bismillah, Bu. Laili belum pernah diajar sama saya ya? Belum, Bu. Baru pertama ini. Oke, ya. Selamat berjumpa ya. Terima kasih Laili. Ya, Bu. Selanjutnya saya ingin mengundang Zain. Silakan Zain. Zain ini ikut mata kuliah saya yang keberapa nih Zain? Kedua. Sebelumnya mata kuliahnya apa Zain? Al-Quran. Praktikum Nggak Al-Quran. yakin gitu sih malah ngeliat ke arah kanan. Saya nggak lupa, Bu. Baru kalau nengok saya ingat. Zain, masa sudah lupa sih? Kamu memang ini ya, mudah melupakan memori-memori yang ada. Baik, Zain, gimana Zain? Harapannya Zain? Apa yang diinginkan Zain? Saya ingin mempelajari lebih dalam tentang Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Harapan saya. Oke, baik. Makasih, Zain. Saya sebenarnya ingin yang lebih spesifik ya. Siapa ya? Coba Alfia deh. Alfia. Alfia, apa sih yang diharapkan dari mata kuliah Kemuhammadiyahan ini? Alfia, silakan Alfia. Saya ingin bisa lebih tahu lagi mengenal kemuhammadiyahan gitu. Terus semoga harapannya bisa memahami mata kuliah ini dengan baik. Pokoknya kedepannya lebih baik lagi. Itu aja sih, Bu. Baik, terima kasih Alfia. Ini belum spesifik nih, masih umum nih. Coba saya ingin ke Ridwan. Gimana Ridwan? Ridwan udah pernah sama saya atau belum Ridwan? Belum, Bu. Berarti ini yang pertama ya Ridwan ya? Harapan saya. Iya. Salam Ridwan, kenal, Ibu. Ya, Ridwan, sebelumnya saya pengen tahu dulu nih, ada nggak gosip tentang saya nih Ridwan? Yang Ridwan kenal? Ngambil mata kuliah Bu Yuli tau nggak? Bu Yuli itu, pernah nggak Ridwan? Belum pernah, Bu. Bohong ini kalau udah senyum-senyum Meskipun pasti kelas saya udah pernah sudah- dengar nih. Meskipun kalau saya sudah pernah yang lain sudah pernah diajari oleh Ibu, tapi saya belum pernah dengar gosip apa-apa, Bu, tentang Ibu. Kayaknya Ridwan nggak berani ngomong nih, karena yang lagi ngomongin si siapa ini? Si Cynthia ya? Cynthia lagi ngomongin tentang Ibu ya? Enggak, Enggak. Ibu. Oke deh kalau gitu. Salam Iya. kenal Ridwan. Gimana Ridwan? Apa harapannya dalam mata kuliah Muhammadiyah? Harapannya adalah tentu saja saya ingin terus mengulang tentang Muhammadiyah karena saya SMK-nya SMK Muhammadiyah Satu Rangkas Bitung, Ibu. Jadi ingin lebih belajar tentang spesifikasi tentang pengkaderan Muhammadiyah, tuntunan sholat Muhammadiyah, lebih mengenal tentang Muhammadiyah, Bu, tentang agamanya, tuntunan sholat, cara belajar Al-Quran, kayak gitu-gitu, Bu. Lebih kepada lebih mendalam ke Muhammadiyah gitu, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, baik Ridwan. Ini sudah masuk ke yang spesifik ya. Jadi Ridwan ingin tahu sebenarnya apa sih Muhammadiyah itu, apa yang dipelajari, bagaimana ketika dia mengimplementasikan tentang sholat. Ini apa sih yang disebut Muhammadiyah ini, barang apa sih kira-kira begitu. Cynthia, monggo Cynthia. Kira-kira menurut Cynthia gimana Cynthia? Cynthia, apakah ini yang pertama kali dengan saya atau sudah yang kesekian kali? Iya, Bu, baru pertama kali, Bu. Baru pertama kali. Apa yang Cynthia kenal gosip tentang saya? Gosip apa? Ada gosip? Enggak sih, Bu. Baru pertama kali juga ngajar Ibu. Oke, baik. Kenapa milih mata kuliahnya sama Bu Yuli, Cynthia? Karena teman sekelas aja sih, Bu. Ya, kelas
apa sih teman sekelas pada minnya ini, jadi biar gampang aja koordinasinya. Oke, baik. Bukan karena gebetannya di kelas Ibu? Enggak. Oke, baik. Cynthia, apa harapannya Cynthia? Mata kuliah Ibu? Ingin lebih mengetahui aja sih tentang Muhammadiyah itu seperti apa, karena kalau dari keluarga saya sendiri itu lebih condong ke NU. Jadi mungkin ada kayak berita simpang siur mungkin tentang Muhammadiyah kayak gini, pengen tahu aja itu benar atau enggak. Oke, menarik nih Cynthia. Dari terakhir dari tradisi ya, tradisi hidup dengan tradisi NU, dan kemudian ingin tahu sebenarnya apa Muhammadiyah, karena selama ini mungkin ada informasi simpang siur tentang Muhammadiyah. Terima kasih Cynthia. Saya ke Gilang Septiana. Silakan Gilang. Ya Bu. Gilang, mana Gilang? Ya Bu, halo Bu, halo. Ya, silakan Gilang. Maaf Bu, kameranya Bu, buri gini jadi begini. Kenapa kameranya kok nggak bisa diklik? Nggak tahu jadi begini. Maaf. Gilang. Aduh, kenapa ini laptopnya? Nggak tahu Bu. Nggak apa-apa Oke. Bu, jadi begini Bu. Ya Bu, apa Bu? Harapannya Gilang terhadap mata kuliah ini. Silakan Gilang. Ya Bu, harapan saya ya ingin memperdalam lagi ya apa sih ilmu kemuhammadiyahan Bu. Itu apa sih ingin itu aja Bu. Baik, terima kasih Gilang. Ini kameranya nggak nyala. Berarti Iya, Bu. misalkan minggu depan kameranya udah bisa nyala ya Gilang ya? Ini udah nyala Bu, cuman kameranya begini. Nggak tahu kenapa dah. Ya, Seperti begini. kameranya ngeblur ya Gilang ya? Ya Bu, maaf ya Bu. Apa mungkin ininya kotor kali? Ya nggak tahu kotor kayaknya. Oke, saya mau ke Yusro Roza. Yusro, kenapa mengambil mata kuliah kemuhammadiyahan ini dan apa harapannya Yusro? Silakan Yusro. Baik, harapan saya mudah-mudahan dengan mempelajari mata kuliah kemuhammadiyahan ini saya bisa lebih mengenal secara detail kemuhammadiyahan, karena memang nama Muhammadiyah di kampung saya itu Bu sangat asing gitu kan. Ya dianggap gimana ya? Sesat lah gitu Bu. Di kampung saya. Jadi kita termasuk yang sesat ya? Enggak Bu. Enggak. Selamat bergabung di kumpulan orang-orang sesat. Gilang, kampungnya di mana Gilang? Kampungnya di mana Gilang? Siapa Bu? Kampungnya di mana? Saya Iyalah. dari Masa Lombok. Ridwan kan yang ditanya Yusron, masa Ridwan? Di mana? Saya dari Yusron? Lombok Bu. Lombok mana? NTB bukannya kuat ya Muhammadiyahnya? Enggak terlalu sih Bu, yang lebih kuat itu NU sama NW. Padahal ada pesantren Muhammadiyah di sana yang didirikan oleh Pak Din. Untuk pesantren saya kurang tahu sih Bu, tapi ada apa namanya? Ada Universitas Muhammadiyah juga sih. Betul. Di Mataram ada Universitas Iya betul Muhammadiyah. Bu, di Mataram. Baik, terima kasih Yusro. Jadi Yusro ini Ya Bu, sama-sama. punya peran penting untuk meluruskan pemahaman keliru yang mengatakan Muhammadiyah adalah golongan yang sesat. Ini PR-nya Yusro ini. Teman-teman kita bersepakat ya nanti membantu Yusro ya untuk meluruskan soal itu. Baik, Anissa, saya mau ke Anissa. Gimana Anissa? Apa yang Anissa ketahui tentang Muhammadiyah? Apa yang ingin Anissa ketahui tentang kemuhammadiyahan dan bagaimana apa tuh namanya? Loh, Anissa mana nih? Oh, ini dia. Dan apa harapan Anissa dari mata kuliah ini? Silakan Anissa. Dari mata kuliah kemuhammadiyahan sih saya mau lebih mendalami ya Bu. Soalnya kan semasa saya SD itu di lingkungan pengajian itu kan emang lingkungannya Muhammadiyah ya. Jadi lebih ke Muhammadiyah, jadi lebih mau mendalami aja sih Bu. Sebenarnya di keluarga juga nggak begitu
terlalu condong ke Muhammadiyah sih, lebih ke NU sih. Tapi di sini saya mau mendalami aja sih, Bu. Udah ada basic sedikit tahu tentang Muhammadiyah, jadi mau lebih mendalami. Baik, makasih Anissa. Jadi jelas ya, mendalami tentang Muhammadiyah. Bukan mendalami tentang Ziki Syafa Mubarok. Ya. Bukan, Bu, bukan. Tapi kalau ada motivasi lain, ya nggak apa-apa juga. Cuma nggak perlu masuk ke dalam harapan dan kekhawatiran ya. Oke, Ziki. Ziki udah senyum-senyum aja nih, Ziki. Iya, Bu. Silakan, Ziki. Iya, Bu. Ziki ini Harapan pertemuannya saya keberapa dengan saya, Ziki? kedua, Bu. Sebelumnya itu praktikum Al-Quran. Ziki nggak bosan ketemu saya lagi? Nggak milih dosen lain? Karena teman kelas itu. Ya, Bu. Harapan Oh, jawabnya saya simpel banget. Jawabnya kok simpel banget. Enggak sih, Bu. Enggak sih, Bu. Kamu kayak lagi ditawarin ini, tawarin barang di mall terus kakak beli ini dong. Enggak sih. Iya, begitu. Ziki, beneran nih serius, nggak bosan ngambil mata kuliah bareng saya lagi? Iya, Bu, serius. Saya kan orangnya ini, kalau ngajar serius, galak lagi. Gimana Ya, Ziki? nggak terlalu galak sih, Bu. Masa nggak terlalu galak, bohong ah. Nah, dari praktikum Al-Quran aja itu saya udah tahu gimana cara ngajar. Ziki suaranya putus-putus, nggak kedengeran. Putus-putus ya, Bu. Putus-putus. Tes. Ya. Oke, kenapa Zikri ngambil mata kuliah kemuhammadiyahan dengan saya dan apa harapannya? Karena kelas juga ya, Bu. Kelas B ini kebetulan Ibu lagi kan dosennya, dan harapan saya di mata kuliah kemuhammadiyahan ini saya bisa mengenal apa itu Muhammadiyah, bagaimana itu Muhammadiyah, dan tradisi-tradisi Muhammadiyah. Karena saya juga latar belakangnya dari NU gitu. Banyak juga kan stigma masyarakat tentang Muhammadiyah bagi orang-orang desa gitu, bukan? Dan saya juga di desa tinggalnya, jadi ya seperti itu loh. Baik, ini saya catat semua ya harapan teman-teman. Terima kasih Ziki. Zen udah belum Zen? Udah kok. Oh, Kawin Zen kayaknya. ya tadi ya. Cynthia deh, Cynthia. Cynthia udah belum? Cynthia belum kan? Ayo Sin. Sudah, ya Allah. Oke. Gresita deh, Gresita. 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 Grey? Mana Gresita? Silakan Gresita. Gresita belum kan, Gresita? Iya, belum, Bu. Oke, dengan saya ini yang pertama, yang kedua, yang ketiga? Yang pertama. Kenapa memilih saya? Karena menang arisan. Karena kebagiannya dosennya Ibu. Terus kamu nggak punya pilihan yang lain gitu ya? Kok kamu pasrah banget sih? Kan kamu bisa ambil yang kelas lain. Kalau nggak mau. Apa-apa, maunya Ibu aja kan waktu pas pertama praktikum sama Ibu. Pas pertemuan 1 sama 2 kalau nggak salah. Ketemuan apa tuh? Praktikum Al-Quran. Udah gitu udah. Jadi udah ada kesan yang menyenangkan atau kesan yang tidak menyenangkan? Menyenangkan, Bu. Jangan takut-takut gitu, Gresita. Habib Ramadan tetap baik kok. Nggak akan marah. Walaupun pakai masker, kita nggak tahu wajahnya. Nggak apa-apa, Gresita, jujur aja. Apa harapannya Gresita? Jujur ya, jujur aja nih. Apa nih harapannya Gresita? Supaya Habil tahu, Yusro tahu, siapa lagi nih? Ardini tahu, Anissa tahu. Apa sih harapannya Gresita terhadap mata kuliah kemuhammadiyahan? Dan apa yang ingin dipelajari? Harapannya tuh saya ingin tahu maksud dari Islam kemuhammadiyahan, Bu. Supaya bisa melihat lebih luas bahwa Islam kemuhammadiyahan itu bukan aliran sesat yang dibilang orang-orang.
terus ajaran-ajaran apa yang diajarkan. Gitu, Bu. Kayak apa aja sih Islam kemuhammadiyahan tuh di dalamnya tuh ada apa aja dibandingin sama NU, sama Persis, sama yang lainnya. Baik, terima kasih Gresita. Ini harapannya cukup tinggi nih. Apa Iya, Bu. sebenarnya yang membedakan antara Muhammadiyah dan NU, Persis, dan lainnya. Baik, makasih ya Gresita ya. Iya, Bu. Habil Ramadan, gimana Bil? Sebelumnya maaf nih berisik Bu, saya lagi di tempat vaksinasi, kebetulan saya jadi petugas. Lagi penting. Petugas vaksin. Iya, cuma perdana sehari doang kayaknya. Bagus. Kamu Oke. sudah menjalankan apa yang dicita-citakan oleh Muhammadiyah. Kenapa memilih mata kuliah bersama saya? Tapi kan pertama ya ini sama saya. Iya, pertama. Oke. Nah, semester kemarin tuh kan saya praktikum kan sama Pak Doni, cuma pertemuan pertama tuh sama ibu dulu. Waktu itu pertemuan sama orang tua tuh. Terus habis itu ganti dosen ke Pak Doni. Jadi saya penasaran nih, Bu Yuli belum gitu loh. Iya, penasaran. Jadi harap-harap cemas Iya, Bu. ini. Taruh aja. Oke, Habil, apa harapannya Habil terhadap mata kuliah ini, Bil? Atau yang di Mata kuliah kemuhammadiyahan ya. Kalau saya pribadi sih jujur kan latar belakangnya Islam ya, sama-sama Islam ya, Muhammadiyah, NU. Nah, kenapa terbentuk Muhammadiyah gitu loh? Sedangkan misalnya NU dulu atau apa dulu? Nah, kenapa terbentuk gerakan Muhammadiyah gitu loh? Latar belakangnya apakah mau menyaingi NU atau gimana, itu saya belum paham soal itu. Jadi harapan saya mengetahui itu gitu, Bu. Baik, makasih banyak Habil. Ini juga mengkerucut ya, ada banyak varian dan sebenarnya ingin mendalam tentang Muhammadiyah itu apa. Makasih banyak Habil, selamat bertugas di tempat vaksin ya. Tetap pakai masker. Kamu pakai maskernya double 2 kan? Satu doang, Bu. Harusnya double 2 dong. Harus double 2 dan jangan lupa prokesnya ya, pakai hand sanitizer terus menerus ya. Siap, Ibu. Oke, makasih Habil. Saya mau pindah ke Intan Rahmania. Halo Intan, Assalamualaikum, apa kabar? Anda ada di mana? Halo Bu, Waalaikumsalam. Di rumah Bu. Oh di rumah, aku kan di hatimu. Wah. Kok kamu di rumah sih? Aku ada di hatimu loh. Saya percaya kok Bu. Intan Iya, mata Bu. kuliah ini yang pertama atau yang keberapa dengan saya? Yang pertama. Yang pertama. Apa harapannya Tan? Ya, harapan saya belajar ke Muhammadiyahan ini kan karena saya di kampus juga ikut IMM ya, tapi saya masih istilahnya masih buta banget tentang kemuhammadiyahan karena kayak teman-teman juga latar belakang saya itu NU. Jadi semoga saya ikut matkul ini tuh sedikit demi sedikit bisa tahu tentang kemuhammadiyahan gitu. Baik, terima kasih Intan. Saya juga akan berusaha meyakinkan Intan supaya mencintai Muhammadiyah setulus-tulusnya. Makasih Intan ya. Iya Bu, sama-sama Bu. Teman-teman, saya sebelum kita masuk ke kontrak perkuliahan, saya ingin ngajak teman-teman dulu untuk mendengarkan lagu Mars Muhammadiyah. Dan nanti dari lagu Mars Muhammadiyah ini apa sih sebenarnya yang yang menggugah kira-kira begitu, atau apa yang bisa teman-teman ambil dari lagu ini? Kita dengarkan bersama-sama dulu ya. Apakah muncul di layar? Muncul ya? Muncul, Bu. Oke, sebentar. Ya, lagunya muncul nggak? Aman, Bu. Ya.
Muhammadiyah. Baik, terima kasih teman-teman. Masih ada apa ini? Sebentar. Ini ternyata YouTube-nya masih muncul. Baik, teman-teman semua, kalau dari lagu yang dinyanyikan tadi tentang Muhammadiyah, Mars Muhammadiyah, siapa kira-kira yang mau ngasih tanggapan tentang lagu tersebut dan kalau tentang mengenal ya, mengenal Muhammadiyah. Danu, silakan Danu. Danu Ardiansyah. Danu, silakan tanggapan Danu. Kalau dari lagu tadi. Danu, silakan. Halo. Baik, Bu. Kalau dari saya sih Bu, tanggapannya tadi ada kayak tinggalkan keaduan itu ya Bu. Kayaknya Muhammadiyah ini kayak mengajarkan kita tentang menjadi Islam yang sebenar-benarnya, mungkin kayak gitu ya Bu. Kalau dari lirik yang tadi. Mungkin itu Bu. Halo Bu. Baik, terima kasih Danu atas tanggapannya. Danu, silakan pilih teman yang lain. Siapa yang ingin Danu tunjuk tanggapan mereka tentang lagu Mars Muhammadiyah yang dari tadi pagi kita kuliah belum Ibu tunjuk. Silakan Danu, silakan. Danu mau pilih siapa? Iya Bu. Terutama yang belum Ibu tunjuk ya dari tadi pagi, yang belum kita ngobrol dari tadi pagi. Silakan Danu. Mungkin Farah Anissa Bu. Farha Anissa ya, silakan. Iya Bu. Farha Anissa. Sebuah kehormatan Anda ditunjuk oleh Danu Ardiansyah. Farah. Iya Bu. Silakan Farah. Menurut saya lagunya itu tentang bagaimana di dalam Muhammadiyah itu ya Bu. Kurang lebih kayak gitu. Baik, terima kasih Farah. Farah silakan tunjuk temannya yang lain. Yang lain mohon memberikan argumen agak lebih panjang ya. Jangan sikat-sikat gitu, sayang. Silakan Farah, mau tunjuk siapa? Iva Bu. Iva, silakan Farah. Iva, betul Iva yang ditunjuk. Iva Fauzia Bu. Iva Fauzia, silakan Iva. Ini sebuah kehormatan juga nih Iva ditunjuk nih. Oh Syifa Fauzia. Silakan Syifa.
Lagunya tentang keislaman dan kemuhammadiyahan. Kedengeran nggak, Bu? Ya, Siva. Kedengeran tentang Islam dan kemuhammadiyahan. Oke. Apa yang lain deh, yang lain? Apa yang teman-teman bisa ambil gitu kan dari lagu ini? Siapa? Siva, mau tunjuk siapa, Fa? Oh, Zen mau bicara. Silakan, Zen. Iya, saya nangkap soal sami'na wa ata'na, ya artinya selalu mendengar dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, atau dengan kata lain menjalankan Islam dengan rela hati tanpa ada paksaan sesuai Al-Qur'an dan As-Sunnah. Gitu, Bu. Baik, keren. Terima kasih, Zen. Zen mau tunjuk siapa, Zen? Siapa ya? Ziki, boleh? Boleh dong. Ziki, silakan, Ki. Ya, baik. Dari lagu Mas tadi, saya melihat bahwa Yang keras, Ziki, suaranya. halo, jelas suara saya. Cek. Ya, oke. Ya, Bu. Dari lagu Mas Muhammad tadi, saya menyebutkan bahwa Nabi Muhammad sebagai junjungan kita, Muhammadiyah itu mengajarkan kita ajaran sesuai Nabi Muhammad gitu, Bu. Dan di lirik Sami'na wa Ata'na juga yang artinya mendengarkan dan mentaatinya, ya sama seperti Izan tadi, bahwasanya kita mentaati perintah Allah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah gitu, yang dilaksanakan oleh junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Begitu. Halo. Ibu, mohon maaf masih. Oh ya, maaf. Ya, makasih Ziki. Ziki mau tunjuk siapa, Ki? Saya mau tunjuk yang belum Ibu tunjuk aja. Ya, boleh. Siapa, Ki? Yunanda. Yunanda, silakan dah. Yunanda. Yunanda, Iya, Bu. silakan dah. Kalau menurut saya, apa makna yang bisa diambil dari Mars tadi, yaitu Muhammadiyah sebagai sang surya, Bu, yang sebentar. Yang mengusir kabut hitam di timur fajar cerah gemerlapan dan kaum muslimin untuk meninggalkan peraduan. Kameranya Bisa, belum Bu. nyala nih, Yunanda. Jadi kalau kayak gitu sebagai Bu. ya. Jadi kalau sebagai sinar, jadi dia ngapain tuh? Untuk mencerahkan para kaum muslimin, Bu. Untuk Mencerahkan meninggalkan peraduan. Mencerahkan kaum muslimin. Oke, baik. Makasih Yunanda. Yunanda, silakan pilih mau siapa? Khawin Hoir. Khair, silakan Khair. Khair. Khawin Khair. Iya, Bu. Kedengeran nggak, Bu? Dengeran. Nah, yang saya tangkap dari lagu itu tuh kayak misalkan yang syahadat dua lingkar itu kan kayak bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah gitu. Terus juga kalau keseluruhan liriknya itu seperti kayak mau membangkitkan semangat keislaman dan kemuhammadiyahan gitu, Bu. Itu sih untuk keseluruhan liriknya. Terima kasih, Bu. Terima kasih Hawin. Teman-teman yang ada di Zoom ini semuanya sudah hafal belum Mars Muhammadiyah? Sudah. Sudah? Allah, Bu. Oke. Mau kita nyanyi bareng-bareng? Boleh, Bu. Boleh, Bu. Oke, siapa yang mau memimpin? Ian. Ian Febrian, udah apa Ian? Saya belum hafal, Bu. Belum hafal. Siapa yang udah hafal?
Siapa sudah hafal? Ridwan, Bu. Suaranya jelek tapi. Siapa sudah hafal? Ridwan. Oke, ya, Ridwan. silakan. Oke, dipimpin Ridwan ya. Kita nyanyi bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Mana Bu lagunya? Loh, nyanyi bareng-bareng ya, nggak pakai lagu lagi lah, kita nyanyi sendiri. Ayo, silakan. Yuk, bisa yuk. Pakai lagu aja, Bu, biar semuanya nyanyi. Ya, itu sih sama aja. Oke, ya udah. Ini tapi gimana ya cara menampilkan yang di layar itu bisa ada dua, ada lagunya dan ada zoom-nya juga. Di ininya gimana nih? Saya nggak ini nih. Coba bentar ya, ini lagi ngambil di YouTube. Bentar. Simpan. Oke. Ayo sama-sama. Telah bersinar Syahadat oh iya macam itu. warna hijau berseri membuatku rela hati. Ya Allah, Tuhan Rabbiku, Muhammad Muhammadiyah gerakanku Baik, terima kasih sudah nyanyi bersama-sama. Keren. Gimana tadi perasaannya? Bergetar nggak pas nyanyi? Semangat, Bu. Semangat nggak? Semangat. Semangat ya. Baik teman-teman.
Terima kasih ya, tadi sudah menyanyi bersama-sama. Nanti setelah ini saya akan menyampaikan sedikit tentang kemuhammadiyahan, sekelumit ya sebagai pengantar, karena ini hari ini masih brainstorming, kemudian masih kontrak belajar, jadi saya belum mendalami dan belum detail tentang Muhammadiyahan. Nah, teman-teman, sebagaimana yang mungkin pernah teman-teman dengar tentang Muhammadiyah ya. Jadi kalau Muhammadiyah itu apa sih? Kira-kira begitu. Kenapa kita penting mengenal soal Muhammadiyah dan kenapa penting juga kita mengetahui tentang Muhammadiyah gitu kan sebagai organisasi besar di Indonesia, dan kita tahu Muhammadiyah sendiri itu berdiri tahun 1912 ya. Di layar sudah muncul belum PPT-nya? Aman, Bu. Sudah ya? Aman. Halo? Udah, Bu. Udah, Udah, PPT aman, Bu. Kenapa? Aman PPT, Bu. Ya, PPT Aman. sudah ada. Aman. Halo, suara nggak kedengeran? Udah, Bu. Udah muncul. Aman. Aman, Bu, aman. Oke, baik. Nah, teman-teman, kita nanti akan mempelajari dalam mata kuliah ini tentang sejarah Muhammadiyah. Tentu sejarah Muhammadiyah itu tidak terlepas dari proses berdirinya Muhammadiyah, kemudian perjuangan dari para tokoh Muhammadiyah saat kemerdekaan. Kita tahu ya, banyak tokoh kita yang terlibat dalam penyusunan negara bangsa, kemudian perjuangan saat kemerdekaan itu sendiri, sungguh-sungguh berjuang ketika kemerdekaan itu terjadi. Misalnya ada Ki Bagus Hadikusumo gitu kan, kemudian ada banyak tokoh lainnya, termasuk Soekarno sendiri adalah kader Muhammadiyah yang berasal dari Bengkulu. Nah, kemudian nanti kita juga akan membahas tentang perjuangan pasca kemerdekaan. Jadi setelah merdeka di masa Orde Baru maupun Orde Lama itu bagaimana kiprah Muhammadiyah termasuk pada masa reformasi. Jadi reformasi tahun 98, saya berharap teman-teman sudah lahir ya tahun 98, tetapi kalaupun teman-teman belum lahir, kita akan melihat bagaimana kiprah Muhammadiyah pada masa reformasi dan saat ini setelah pasca reformasi. Jadi kita akan melakukan pembabakan ya, bahasanya adalah pembabakan sejarah tentang kiprah Muhammadiyah di tingkat nasional. Setelah itu kita akan membahas tentang tokoh-tokoh Muhammadiyah, mengenal mereka lebih dekat. Tentu saja tokoh Muhammadiyah ini bukan hanya laki-laki tetapi juga perempuan. Banyak perempuan yang terlibat dalam pembangunan negara bangsa. Jadi tokoh Muhammadiyah ini kontribusinya memang luar biasa dan kita patut sekali bangga dan juga patut seperti meneladani, kira-kira begitu, seperti meneladani bagaimana kiprah perjuangan mereka dan bagaimana juga kita bisa mengambil suri tauladan dari mereka, kemudian juga nanti kita bisa memastikan bahwa apa yang dilakukan oleh mereka itu tidak sia-sia dan kita bisa meneruskan. Nah, tadi sudah dibahas ya tentang sebenarnya pengen tahu apa sih sebenarnya Muhammadiyah itu dan apa yang membedakan Muhammadiyah dengan yang lain. Nanti sekelumit kita akan membahas tentang ritual ibadah Muhammadiyah, walaupun ini bukan mata kuliah ibadah, tapi secara sedikit gitu saya akan menyinggung soal itu. Nah, kemudian setelah itu nanti kita akan membahas yang khas dari Muhammadiyah ini adalah soal kemuhammadiyahan ibadah sosial. Jadi teman-teman nanti akan turun ke lapangan dengan protokol kesehatan pastinya, dan ini turun ke lapangannya juga bukan bergerombol gitu, dan kemudian juga nanti melakukan dakwah ibadah sosial di tengah-tengah masyarakat. Dan yang paling menarik dari semua ini adalah tentang dakwah ibadah sosial di masyarakat. Ini adalah sesuatu yang unforgettable memories. Jadi nggak akan pernah terlupakan, dan ini hanya terjadi di mata kuliah kemuhammadiyahan. Dan ini akan menjadi ciri khas utama dari kemuhammadiyahan itu sendiri. Teman-teman, isu lain yang ingin saya sampaikan adalah mata kuliah kemuhammadiyahan ini mensyaratkan teman-teman itu mengambil bagian penting dari sebuah gerakan perubahan yang ada di dalamnya. Kemudian dia menghendaki tidak ada campur tangan pihak orang tua, kakak, adik, saudara kandung, pasangan, suami atau istri bagi yang sudah menikah, atau uang pribadi. Jadi ini murni sebagai cara untuk mendorong teman-teman melakukan entrepreneurship, karena kampus kita juga berkemajuan dan berkiblat ya, mendorong semua mahasiswi dan mahasiswanya punya jiwa-jiwa entrepreneurship, punya jiwa-jiwa bisnis, dan punya jiwa-jiwa untuk melakukan penguatan dan pemberdayaan bagi orang lain.
Jadi mata kuliah ini menarik sekali tentunya. Jadi saya berharap teman-teman itu dalam keadaan fit, sehat, dan terus bersemangat ya untuk mata kuliah ini. Dan yang terakhir adalah karena ini sebagai mata kuliah wajib, jadi saya berharap teman-teman aktif dan sedikit mungkin ada campur tangan orang tua. Ya tadi misalnya nggak boleh tuh minta uang ke orang tua untuk mata kuliah ini, nggak boleh. Karena kita akan melakukan ibadah sosial memberdayakan kelompok duafa. Jadi nggak boleh minta ke orang tua. Mendapatkan nilai dari saya mudah, saya nggak pelit nilai, tapi saya objektif ya, dalam artian bagi teman-teman yang kelompoknya berhasil dengan sangat baik, lalu bisa melakukan pemberian kepada duafanya juga maksimal dengan baik, pendapatan kepada dana yang didapatkan itu juga banyak gitu, maka apresiasi nilainya juga akan lebih lebih baik ya, lebih banyak kira-kira nilainya dibandingkan dengan kelompok yang kira-kira hanya so-so atau kurang bersemangat, kira-kira begitu. Saya pastikan Anda lulus mata kuliah ini selama Anda mengikuti rules yang ada dalam setiap perkuliahan. Jangan lupa untuk terus absen di di e-learning karena itu bukti kehadiran Anda, tetapi saya juga akan absen di lecture itu sebagai bukti bahwa Anda terlibat dalam mata kuliah saya. Jadi pastikan Anda aktif di kelas, pastikan Anda tidak diam, pastikan Anda bertanya, dan ini adalah forum penting bagi Anda untuk menyampaikan gagasan, ketidaksetujuan, bahkan usulan-usulan lainnya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Saya persilakan. Maaf Bu, saya ingin bertanya. Silakan. Tadi maksudnya duafa itu yang tadi Ibu maksud apa ya? Saya kurang paham. Duafa. Ini siapa yang nanya tadi? Ya, saya Muhammad Zain Pratama. Oh ya, gimana Zain? Tadi yang maksudnya duafa itu tadi apa ya maksudnya? Saya masih kurang paham. Ya, duafa itu adalah kelompok miskin yang secara struktural maupun kultural mereka adalah kelompok-kelompok miskin yang selama ini jauh dari akses pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah atau pihak swasta. Kelompok duafa ini penting kita temukan di sekitar tempat tinggal kita. Kenapa di sekitar tempat tinggal kita? Karena kebermanfaatan utama yang kita berikan kepada masyarakat adalah orang-orang di sekitar kita. Ya. Nah, orang-orang di sekitar kita itu bisa tetangga, bisa satu kampung, dan lain sebagainya. Jadi memang kita yang bersekolah di perguruan tinggi Muhammadiyah harus memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada masyarakat. Nah, manfaat sebanyak-banyaknya kepada masyarakat itu salah satunya adalah kepada kelompok duafa, yang kelompok duafa itu ada atau bertempat tinggal di sekitar tempat tinggal kita. Begitu? Zain? Apakah ya, terima kasih Bu. Baik. Yang lain saya persilakan, siapa yang ingin bertanya? Atau saya, Bu. tanggapan? Siapa? Saya Bu, Laili Qadir, Bu. Laili Qadir, ya. Silakan Laili. Enggak tadi Bu, maksudnya yang kelompok itu gimana Bu? Kelompoknya maksudnya gimana? Tadi kan katanya iniin kelompok, terus terjun ke lapangan gitu, maksudnya apa? Ya, makasih Laili. Jadi nanti teman-teman akan jumlah real dari kelas kita ada berapa, misalnya ada sekitar 40 orang, maka itu akan dibagi menjadi beberapa kelompok, rata-rata satu kelompok itu 3 orang. Ya, rata-rata satu kelompok 3 orang. Tapi kalau misalnya ini ada 40, mungkin kita bisa bagi rata aja, satu kelompok 4 orang, berarti ada 10 kelompok. Satu kelompok isinya 4 orang, nanti akan membentuk sesuai kelompoknya masing-masing, dan pastikan kelompok itu tempatnya berdekatan antara satu dengan yang lain, dari segi lokalitas tempat tinggal atau rumah. Sehingga memudahkan komunikasi, karena kita dalam situasi COVID-19 ya, jadi harus prokesnya ketat, jadi harapannya adalah orang-orang yang rumahnya berdekatan. Misalnya Laili Qadir dekatnya masih apa nih, maka usahakan yang satu dekat, yang geografisnya berdekatan. Begitu Laili Qadir? Ya Bu, makasih Bu. Oke, nanti kita bisa bagi kelompok ya. Nanti bagi kelompoknya bisa di grup WhatsApp. Oke, siapa lagi yang akan memberikan tanggapan atau pertanyaan? Saya persilakan.
Nggak apa-apa, silakan ditanyakan saja, jangan khawatir teman-teman. Silakan teman-teman, siapa mau tanya? Aldit, Alfia, Alia, Alia Kamila. Alia Kamila belum kasih komen apa-apa nih. Alia Kamila, silakan Alia. Alia. Alia Kamila. Alia Kamila, Anda ada di Zoom? Alia Kamila. Oke, Alia nggak ada di Zoom ya? Oke, Ananda Nurul Fazrin. Silakan Ananda. Iya, Bu. Kalau misalkan yang rumahnya jauhan gimana, Bu? Jauhan misalnya gimana? Ananda di Jakarta Timur gitu. Kemudian Ai di Tangerang begitu. Iya, terus yang di luar daerah juga. Oh, ada yang di luar daerah. Ada berapa orang di luar daerah? Atau semuanya di daerah semua ini? Rata-rata, Bu. Oke, yang di daerah siapa aja ini yang lagi di daerah? Ananda di mana? Enggak sih, Bu. Saya mah di Pondok Cabe deket. Oke, yang dari di daerah siapa? Saya, Bu. Saya, Bu. Yan di mana, Yan? Saya, Bu. Di Sulawesi Tenggara, Bu. Oke, Yan di Sulawesi Tenggara. Terus siapa lagi yang di Sulawesi? Ada yang di Sulawesi? Saya, Bu. Ija di mana, Ja? Di NTT, Bu. Ija di NTT. Selain Ija yang di NTT siapa lagi? Saya, Bu. Aldip. Aldip. Aldip di mana, Dip? Di Padang, Bu. Lagi di Sumbar. Oke, Aldip di Padang. Oke. Ini teman-teman yang semuanya lagi pada di luar Jakarta, itu selama perkuliahan 1 semester ini memang tidak mungkin ke Jakarta ya? Mungkin kan. Ada rencana, Bu, mau ke Jakarta. Insya Allah tanggal 30. Oke, kalau yang lain gimana? Apakah tetap bermukim di daerah atau ke Jakarta? Enggak, saya nggak memaksakan, saya cuma tanya. Saya tidak memerintahkan teman-teman ke Jakarta. Saya hanya bertanya, apakah selama 1 semester ini teman-teman tetap di daerah atau kembali ke Jakarta, itu saja. Kalau misalnya teman-teman ke daerah, kita akan pikirkan bagaimana mekanisme mata kuliah kemuhammadiyahan ini supaya tidak memberatkan semua orang dan semua pihak. Itu saja. Saya tidak mengharuskan Anda ke Jakarta dan tidak meminta Anda ke Jakarta, sama sekali enggak. Gitu. Jadi saya hanya bertanya, apakah selama 1 semester ini teman-teman tetap berkuliah secara online, jarak jauh, atau bagaimana? Itu saja, saya hanya ingin tahu itu. Silakan. Insya Allahnya sih balik, Bu. Balik ke Ian Jakarta. mau balik? Ya, Bu. Oh, gitu. Oke, kalau Aldip, apakah tetap di Padang atau gimana, Dip? Esok bah rencananya mau balik, Bu. Oh, balik. Ya, Bu. Ini kenapa balik ke Jakarta? Apakah sudah selesai di di rumah atau gimana? Katanya ada satu mata kuliah yang melakukan perkuliahan secara offline, Bu. Mata kuliah apa itu? Mata kuliah apa ya? Pajakan. Pajakan kalau kita lihat. Perpajakan, Bu. Pajak ya? Iya, Bu. Oke, baik. Yang lain? Yang lain bagaimana? Ya, Bu. Saya kan dari Cirebon ya, Bu. Siapa ini yang bicara? Diki, Bu. Oke, Diki. Silakan, Diki. Ya, Bu. Saya kan dari Cirebon ya. Jikalau 1 semester ini full online, maka saya tetap di Cirebon, Bu. Oke. Saya untuk ada tempat
Oke, baik Diki, terima kasih. Teman-teman, nanti kita akan bicarakan soal kelompok ini di grup WhatsApp ya, supaya memudahkan komunikasi. Jadi nanti kita bicarakan soal kelompok di grup WhatsApp aja. Gimana? Gitu ya, nggak apa-apa ya? Ya, Bu. Baik, Bu. Ya, Bu. Oke, saya ingin bertanya lagi kepada teman-teman semua. Apakah misalnya untuk pembagian kelompok itu disetujui satu kelompok isinya 3 orang atau satu kelompok isinya 4 orang, jadi kita punya 10 kelompok. Mana yang lebih enak buat teman-teman? 4 orang saya suka. 4 orang aja, Bu. Saya prefer 4 orang, Bu. Oke, berarti lebih prefer 4 orang satu kelompok. Jadi kita punya 10 kelompok, begitu? Ya, Bu. Iya, Bu. Ya, Bu. Baik, oke. Kalau misalnya satu kelompok isinya 4 orang, berarti nanti kita sudah bisa berbagi ya, berbagi yang isinya satu kelompok itu adalah 4 orang ya. Nah, teman-teman, saya akan menjelaskan tentang apa sih sebenarnya Al-Ma'un itu, ya. Kenapa Al-Ma'un itu penting dalam perkuliahan kemuhammadiyahan. Saya akan share screen, izinkan saya share screen dulu kepada Anda untuk memudahkan presentasi. Apakah sudah muncul di layar, teman-teman? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, terima kasih. Nah, teologi Al-Ma'un ini adalah teologi yang mendasari berdirinya Muhammadiyah. Kita tahu teologi Al-Ma'un ini berasal dari Al-Quran dalam surat Al-Ma'un ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Sebelum saya ngebahas ke sana, saya tuh sebenarnya pengen tanya nih sama teman-teman, gimana ya caranya supaya pada saat saya share screen itu wajahnya itu bisa tetap ada di layar gitu loh, yang saya share itu gimana ya caranya ya? Ada yang tahu nggak? Misalnya saya share screen nih, kemudian PPT-nya itu masih tetap bisa muncul, begitu? Ada yang tahu? Jadi PPT-nya bisa muncul di sebelah kiri, tapi wajah kita ada di sebelah kanan. Ada yang tahu nggak caranya digimanain? Nggak ada yang tahu ya? Kalau itu kayaknya setahu saya pakai dari operatornya gitu, Bu. Jadi Ibu kayak Pakai 2 perangkat, Bu. biasa ya harus ada operatornya. 2 perangkat itu maksudnya gimana? Ya ini ya, ada 2 perangkat lagi, ada satu lagi. Kayak yang satu nampilin PPT, yang satu nampilin wajah gitu. Jadi ada 2 yang masuk di Zoom ini. Masa harus lebih begitu simpel kan? task manager. Lebih Kenapa? simpel task manager. Enggak, maksudnya gini, Bu. Satu dibuka di sebelah kanan. Nah, share screen-nya yang dibuka aja PPT-nya. Ya, tapi kan ada model PPT yang kalau misalnya orang lagi presentasi, terus wajah yang presentasi itu ada di sebelah kanannya gitu loh. Nah, itu gimana tuh di YouTube-nya, saya kurang paham. Ada yang tahu? Nggak tahu ya? Nah, kayak gini nih Zain. Kan Zain share Ya, nih. gitu. Tapi di layarnya itu sebelah kanan masih ada gambar kita, masih ada gambar Zain. Itu caranya gimana, Zain? Ini ada. Kayak gini kan? Bentar, Bu. Saya screenshot bentar, Bu. Oke, Saya masukin advance grup. setting mungkin. Advance. Itu diapain? Persis kayak gini, Zain. Jadi Zain presentasi masih bisa. Sebentar ya, Bu. Dari Jen. Kayak gini bener. Saya screenshot dulu bentar, Bu. Kalau dari tampilan monitor saya ini kayak gini bentar. Di grup boleh lihat, Bu. Di grup WhatsApp. Kayak gitu kan, Bu? Bukan gitu. Bukan.
Iya, yang Jadi diklik kayak apa? yang Kan saya kemarin ngeklik Mas share Tama screen sampaikan nih. itu loh Zen. Kalau saya ngeklik share screen itu kok yang muncul PPT saya doang, wajah sayanya nggak ada. Nah, itu caranya gimana? Sebelahnya PPT Warian kayak sebelahnya begini. ibu kan. Jadi saya nggak ngerti, cuman maksud ibu gitu. Jadi yang di sebelahnya itu gambar ibu, yang sebelahnya lagi PPT. Maksud ibu tuh gitu, gimana caranya teman-teman? Oke ya sudah, baiklah ya. Nanti ini menjadi PR Anda untuk memberitahu kepada ibu ya. Baik, Bu. Aduh, oke. Begini teman-teman. Ini adalah teologi Al-Ma'un ya. Teologi Al-Ma'un ini mendasari dari perjuangan Muhammadiyah sejak pertama kali didirikan hingga saat ini. Teologi Al-Ma'un ini dipakai untuk mata kuliah kemuhammadiyahan yang terintegrasi secara nasional. Dan teologi Al-Ma'un ini tidak melepaskan diri, berdiri nafsi-nafsi dari setiap kampus. Jadi dia memang terintegrasi untuk semua kampus. Nah, kita menggunakan teologi Al-Ma'un ini kalau dalam buku kemuhammadiyahan indikatornya hanya ada 14. Tapi kemudian saya menambahkan indikatornya menjadi 30 indikator teologi Al-Ma'un ya. Nanti kita akan jelaskan detailkan apa sih sebenarnya ideologi Al-Ma'un itu sendiri, teologinya dan apa itu indikatornya. Tapi yang pasti mata kuliah kemuhammadiyahan ini mengharapkan Anda semua untuk berbagi kepada kelompok duafa. Ini adalah contoh yang dibantu ya. Ini ada satu kelompok, dana yang terkumpul itu sekitar 7 jutaan, lalu mereka memberikan gerobak kepada ibu ini, gerobaknya harganya 3,5 juta, dan kemudian ini dipakai untuk usaha berdagang. Lalu kelompok yang lain memberikan mesin cuci, ya mesin cuci. Dan mesin cucinya ini ketika pembagian mesin cuci, kelompok ini mendapatkan dananya juga cukup besar ya, sekitar 7 jutaan juga, sehingga mampu memberikan ini paket-paket sembako bagi masyarakat yang ada di sekitar rumah duafa yang dibantu itu. Ya, ini yang dibantu duafanya ada mesin cuci. Kelompok lain itu memberikan bantuan mesin cuci, laundry juga, dan bantuan sembako lainnya. Kemudian ini juga ya kelompok yang lain. Ada juga yang memberikan bantuan karena dia punya penyakit kulit, jadi dia tidak mungkin berdagang. Karena orang kan biasanya nggak suka ya, karena ada yang misalnya ada penyakit kulit segala macam. Jadi kemudian memberikan bantuan untuk usaha yang lain. Ini juga memberikan bantuan untuk usaha yang lain, kelompok yang lainnya juga. Ada yang memberikan sepeda untuk berjualan ya, memberikan sepeda. Kemudian ada juga yang, oh ini masih sepeda ya, ini masih sepeda yang dikasih. Ini sepeda lama, ini adalah sepeda baru. Ini sepeda lama, ini adalah sepeda baru. Ini. Nah kemudian juga yang ngasih sembako, ya. Jadi jualan esnya itu tadinya tuh esnya dititipin di rumah warga masing-masing. Jadi rasa esnya itu campur-campur. Lalu kelompok ini memberikan lemari es kepada sang ibu gitu. Jadi yang dikasih adalah lemari es. Ini yang dikasih adalah sepeda. Ini yang dikasih juga sepeda. Ini sepeda depannya nih ya, tapi nggak kelihatan nih gambar sepedanya. Kemudian ada yang membangun warung kelontong di depan rumah. Ini saat penyerahan ada RT RW. Ini juga membuka warung nasi ya di depan rumah. Karena ibu ini juga punya usaha tukang jahit, jadi sekalian buka warung nasi. Ini juga membuat warung nasi. Ini sosis bakar, jadi membuka sosis bakar. Nah, ini adalah beberapa contoh dari praktik kemuhammadiyahan yang dilakukan oleh teman-teman sebelum Anda. Nah, yang pasti adalah mata kuliah kemuhammadiyahan ini pentingnya adalah bagaimana keberlanjutan program ini dan bagaimana mereka bisa terus melakukan pemberdayaan ekonomi. Untuk itu dalam memfasilitasi atau memberikan bantuan kepada mereka, karena teman-teman adalah jurusan di Fakultas Bisnis ya, Fakultas Bisnis dan Ekonomi. Jadi diharapkan juga nanti teman-teman memberikan arahan, pengetahuan, bagaimana caranya supaya berdagang itu untung, bagaimana caranya supaya menghitung zakat. Jadi duafa ini kita dorong supaya suatu saat nanti mereka ini tidak selalu menjadi muzaki, tapi ada pada masa menjadi
tidak selalu menjadi mustahik, tapi pada satu masa bisa menjadi muzaki, yaitu orang yang memberikan zakat. Jadi nanti diajarin kalau misalnya ibu supaya bisa untung usahanya, maka yang harus ibu lakukan adalah ABC. Nanti kalau sudah untung, ibu mengeluarkan 2,5% dari zakat ibu itu untuk orang lain, terutama untuk korban. Korban apa? Korban kekerasan dalam rumah tangga, korban kekerasan seksual, dan lain sebagainya. Jadi nanti kita melakukan dalam satu waktu, kita melakukan banyak hal. Yang pertama pemberdayaan ekonomi bagi mereka, untuk masyarakat. Kemudian juga kita mengajarkan kepada mereka untuk mengelola usahanya, dan juga nanti mengajarkan kepada mereka untuk memastikan bahwa usaha yang mereka lakukan itu bisa untung, dan keuntungannya itu bisa dibayarkan untuk zakat begitu. Sampai sini jelas teman-teman, atau ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Izin bertanya, Bu. Berarti itu kita tuh bikin proposal gitu nggak sih, Bu, buat dananya? Ya, salah satunya kita membuat proposal untuk memastikan ketersediaan dana ya, yang bisa diberikan kepada kelompok duafa. Betul sekali, di antaranya kita memang membuat proposal. Jadi teman-teman memang latihan untuk membuat proposal begitu. Yang lain? Yang lain? Siapa yang ingin bicara? Satu lagi, Bu. Tapi kalau kampus support nggak sih, Bu? Kalau kita ngirimin proposalnya ke kampus? Enggak lah. Kan kita nggak minta dananya ke kampus. Justru kita sedang mempromosikan kampus kita kepada pihak luar. Jadi teman-teman diminta untuk mencari proposal itu di perusahaan-perusahaan. Supaya teman-teman kreatif, atau teman-teman menciptakan usaha sendiri. Dan itu kemudian dijual gitu. Kita bisa bikin ini ya, bisa bikin pasar tumpah misalnya begitu, menjual barang-barang yang masih layak pakai gitu, barang-barang yang masih bagus. Siapa yang bicara? Ahmad Saifullah, silakan Ahmad. Ahmad Saifullah mau bicara, silakan. Ahmad mau bicara? Oke, yang lain ada yang ingin disampaikan, ada yang ingin ditanyakan? Saya persilakan. Yang lain? Sudah jelas? Sudah jelas, teman-teman? Apa ada yang ingin ditanyakan? Halo? Cukup, Bu, cukup. Oke, berarti sudah jelas semua ini? Karena kameranya pada mati semua ini. Alhamdulillah, Oh, enggak, masih ada yang nyala ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi? Enggak ada? Kalau saya sendiri udah cukup, Bu. Izin bertanya. Ya, silakan. Jika kita membuat usaha, Bu, kan ini untuk dijual kepada istilahnya donatur ya, Bu. Ya. Nah, untuk modal tersendiri, apa kita iuran masing-masing kelompok atau bagaimana, Bu? Ya, dalam mata kuliah kemuhammadiyahan ini teman-teman teman-teman itu tidak boleh ya minta uang dari orang tua, tidak boleh minta uang dari pasangan kalau yang sudah menikah, atau mengambil uang dari dana pribadi, itu nggak boleh gitu. Jadi dana ini memang diambil atau diusahakan dari usaha kita sendiri, misalnya jualan bakso gitu ya, jualan sosis bakar, lalu keuntungannya memang diniatkan untuk duafa. Jadi memang mendorong teman-teman mahasiswi dan mahasiswa kreatif menciptakan inovasi entrepreneurship. Jadi mendorong jiwa-jiwa entrepreneurship dalam diri teman-teman sendiri, menciptakan peluang. Nah, setelah itu nanti teman-teman dana itu dikumpulkan untuk membantu duafa. Nah, ketika sudah dibantu duafanya itu, dana itulah kemudian yang diberi
dalam bentuk barang. Nggak boleh ngasih uang ya, kedua hafalnya itu nggak boleh ngasih uang, tapi dalam bentuk barang, begitu. Atau minta atau mengirimkan ya, mengirim proposal itu ke perusahaan itu boleh. Jadi teman-teman dorong untuk latihan presentasi, bagaimana menyampaikan gagasan di hadapan orang banyak, di hadapan pimpinan perusahaan, kira-kira begitu. Yang lainnya saya persilakan kalau masih ada yang ingin ditanyakan. Belum ada pertanyaan? Untuk waktunya bagaimana, Bu? Waktu apa? Waktunya kita selama satu kuliah ya, selama satu semester ini kita akan melakukan kegiatan kemuhammadiyahan. Nanti di akhir semester teman-teman punya kewajiban membuat laporan dan membuat video. Jadi laporannya itu dalam bentuk dua, yang pertama narasi dan yang kedua video. Jadi mulai dari awal sampai akhir teman-teman diminta untuk mendokumentasikan setiap kegiatan dalam bentuk foto dan video, lalu nanti akan dibuat video singkat atau video pendek, rata-rata 5-7 menit. Mau saya tunjukkan nggak bentuk video yang pernah dilakukan oleh periode sebelumnya? Boleh Bu, silakan. Oke, saya akan tunjukkan ya, sebentar. Teman-teman silakan dilihat di video ini. Kami dari kelompok 10 akan mempersembahkan sebuah video dari hasil tugas kami dalam mengerjakan tugas kemuhammadiyahan dalam pemberdayaan kaum duafa. Selamat menyaksikan. Nama lengkapnya Bu Riani, biasa dipanggil Bu Nani. Ibu Nani merupakan janda yang memiliki 12 orang anak. Selama 20 tahun,
ia membesarkan anak dengan berjualan. Namun, karena faktor umur dan kesehatan, Ibu Nani tidak dapat bekerja lagi. Karena tidak bekerja dan penghasilan anak yang tidak menentu, Ibu Nani seringkali mengalami kesulitan dalam hal perekonomian, serta kondisi rumah yang sudah tidak layak untuk ditempati. Seringkali Ibu Nani bercerita, jika hujan turun, Ibu Nani tidak dapat beristirahat dengan tenang. Bahkan, terkadang jika hujan disertai dengan angin, Ibu Nani hanya akan menumpang di kontrakan anaknya. Kesehatan mulu. Kemarin saya dagang di Nurikaya. 20 tahun di situ. Karena saya darahnya agak tinggi dulu. Walau sulit, Ibu Nani tetap tersenyum. Baru saja berakhir hujan di sore ini, menyisakan keajaiban kilauan indahnya pelangi. Tak pernah terlewatkan dan tetap mengaguminya. Kesempatan seperti ini tak akan bisa dibeli. Saya coba kasih contoh yang lain ya. Tadi kalau yang tadi kayaknya kepanjangan. Sebentar. Sebentar saya kasih contoh yang lain ya. Nah ini. Muncul nggak di layar teman-teman? Halo, muncul nggak di layar teman-teman? Kelihatan, Bu. Muncul ya? Aman, Bu, aman. Sinyalnya kayaknya. Lama ya.
sekarang kita mau mendiskusikan dan menceritakan sedikit tentang kondisi yang ada di lingkungan daerah sini. Tadi kita juga udah izin ke rumah RT dan RW juga ya. Dari Bu Nunung gimana nih untuk setelah observasi hari ini? Kita hari ini observasi, kebetulan penduduk di sini sangat padat dan alhamdulillah mereka itu welcome sama kita untuk memberikan informasi dan data-data yang kita butuhkan. Mungkin Bu. Iya, tadi kan kita udah ke tujuan utama kan ke tempat Pak RT, tapi ternyata kan Pak RT-nya nggak ada. Itu kita dikasih tahu untuk langsung ke Pak RW. Nah, kendalanya di sana pada saat kita ngobrol sama Pak RW-nya, ya ternyata kita dinilai kurang detail. Kan kita kan hanya ngomong tujuannya kita dari mahasiswa, terus kita akan melakukan pendataan. Nah, sedangkan Pak RW-nya itu sendiri kan bingung, maksudnya pendataan itu fungsinya tuh buat apa? Dia maunya detail, misalnya kasih tahu bahwa kita mau pendataan kaum duafa, tipenya A, B, C, terus tujuan kita mau kasih bantuan. Nah, sedangkan kan kita pada saat proses awal kan kita memang tidak boleh kasih tahu kalau kita mau kasih bantuan. Itu kendalanya. Hari ini kita akan observasi ada di daerah Kampung Jati, tepatnya di Kota Parung ya. Parung Bogor. Jalan Mira. Oh, Jalan Mira. Ya, RT 5 RW 6. Ini suasana daerahnya. Dan kita akan lanjut langsung observasi. Meski derita tak henti menerpa, badai kehidupan yang datang menerjang, ku takkan henti bertahan hingga nanti. Jeritan si kecil menyayat hati, tangan yang lemah mencoba meraih. Lihatlah kini dia begitu rapuh. Lihatlah dan bukalah mata hatimu, melihatnya lemah terluka. Namun semangat nyatakan pernah pudar, hingga Tuhan akan berikan jalan. Manusia tak lagi kuasa, bagai sebutir debu yang tak berdaya. Lihatlah kini kita begitu rapuh. Lihatlah dan bukalah mata hatimu, melihatnya lemah terluka. Namun semangatnya takkan pernah pudar.
Hadirannya Bapak Ibu semua di sini. Terima kasih juga atas bantuannya Pak RW dan mungkin kita di sini merepotkan. Nah, teman-teman, jadi tadi itu adalah contoh-contoh dari praktik kemuhammadiyahan yang selama ini sudah dilakukan. Tadi saya memberikan contoh di kampus selain ITB-AD dan juga di kampus ITB-AD. Jadi mata kuliah kemuhammadiyahan ini memang terintegrasi secara nasional dan dilakukan oleh seluruh perguruan tinggi Muhammadiyah yang ada di Indonesia. Sampai sini teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas atau masih bingung? Saya persilakan. Bagaimana teman-teman? Sudah jelas semua? Ibu, halo Bu. Ya, silakan Rizal. Itu praktiknya itu ada batas waktunya nggak Bu? Ya, batas waktunya itu jadi nanti kita misalnya pertemuan besok kita masih mendalami tentang Muhammadiyahan dan teologi al-Ma'un. Nanti pertemuan ketiga itu teman-teman sudah melakukan pemetaan kira-kira daerah mana yang mau dipilih. Kemudian nanti sudah mulai peta desa ya namanya. Nanti saya ajarkan bagaimana sih peta desa itu terjadi. Lalu kemudian nanti sudah mulai menggali kira-kira duafanya itu siapa. Ya, sudah ketahuan duafannya siapa, lalu mulai penggalangan dana dari membuat proposal yang disebarkan atau membuat usaha. Nanti setelah itu baru menentukan duafannya siapa. Lalu dibantu nih duafa kebutuhannya mau apa, dia mau dagang atau mau apa. Nanti setelah itu baru hasilnya itu nanti diberikan barang, bukan uang ya. Jadi diberikan barang untuk penguatan duafa. Nanti kalau sudah dikasih barang, diajari nih duafanya gimana supaya dia tetap bisa untung, dia bisa berzakat dan lain sebagainya. Sampai sini jelas Rizal dan teman-teman yang lain? Jelas Bu, tapi mau nanya lagi Bu. Oke, silakan Rizal. Untuk penggalangan dananya kan kita kan lagi di ini ya, lagi pandemi nih. Cuma kalau misalkan nggak tercapai gitu, apa yang mau kita beli itu gimana Bu? Ya, karena kita situasi lagi pandemi, tentu akan disesuaikan, ya. Apakah kita penggalangan dananya itu dengan cara online ya, jadi mencari sumber-sumber pendananya itu dengan cara yang online. Nah, apakah nanti, sorry ini batunya lagi habis, saya cas dulu bentar. Lalu nanti misalnya ya kita bekerja sama dengan lembaga-lembaga filantropi, kan itu banyak ya. Jadi nanti banyak mekanisme yang bisa kita lakukan untuk penggalangan dana, begitu. Yang lain? Nanti Ibu yang nyuruhin itu ya? Kenapa? Kenapa Rizal? Nggak dengar saya? Berarti nanti kalau yang komunitas-komunitas gitu, halo Bu? Iya, jadi memang kita nanti mencari kelompok duafa yang dekat dengan komunitas kita. Yang terdekat dengan komunitas kita, tetapi memenuhi 30 indikator. Memenuhi 30 indikator. Ya. Oke, yang lain? Jelas?
Baik, kalau sudah jelas, saya anggap perkuliahan perdana ini dianggap selesai ya, teman-teman. Nanti sistem penilaiannya itu diambil dari praktek pelaksanaan Al-Maun ini, ya, praktek Al-Maun ini. Kemudian nanti dari laporan narasi maupun laporan video. Jadi video yang didokumentasikan seperti tadi, penilaian diambil dari sana. Saya berharap setiap kelompok itu nanti aktif ya, aktif dan semua orang berkontribusi untuk duafa ini. Baik teman-teman, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, sekali lagi saya tanya, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Bu, saya mau nanya lagi, Bu. Oke, silakan. Untuk kelompoknya, kalau di masa gini, mending ditambahin aja kali ya, Bu. Untuk 8 orang gitu, per kelompok. Kelompoknya 4 orang satu kelompok, tapi kayaknya karena kita kelasnya ada 43, jadi ada satu kelompok yang isinya 3 orang. Sebelumnya saya absen dulu ya. Mohon dijawab. Zidan Maulana ada? Zidan Cesar Maulana? Nggak ada. Ibadu Rahim? Hadir, Bu. Ardini? Hadir, Bu. Anisha Azahra? Hadir. Mohon respon cepat ya kalau dipanggil ya. Hasanah nggak ada? Nur Intan? Hadir, Bu. Gresita? Hadir, Bu. Danu Ardiansyah? Hadir, Bu. Gina Hadir, Bu. Humairo? Hadir, Bu. Rizky Apriyani? Hadir, Bu. Anissa Nurul Fauzia? Hadir, Bu. Ai Arini? Hadir, Bu. Tuci Rahmawati? Hadir, Bu. Ian Febrian? Hadir, Bu. Muhammad Rizal? Hadir, Bu. Cynthia? Hadir, Bu. Alfia? Hadir, Bu. Ahmad Saiful? Ada, Bu. Ridwan? Hadir, Bu. Gilang Septiana? Gilang nggak ada ya? Hadir, Bu. Gilang Septiana ada? Hadir, Bu. Hadir. Laili Qadir? Ada, Bu. Ada. Yus Rosa? Ya, Bu, hadir. Astagfirullah. Ananda Nurul Fajrin? Hadir, Bu. Nurul Fajriah? Hadir, Bu. Yunanda Maulana? Hadir, Bu. Muhammad Zain? Hadir, Bu. Iza Safa? Hadir, Bu. Raden Ajeng? Raden Ajeng? Nggak ada ya? Maulana Tegar? Maulana Tegar? Nggak ada. Farah Hanisa? Hadir, Bu. Fajriah? Hadir, Bu. Rian Abidin? Hadir, Bu. Hawin Khair? Hadir, Bu. Helmi Hazir? Hadir, Bu, hadir. Aldip? Hadir, Bu. Fatimah Zahra? Hadir, Bu. Salza? Hadir, Bu. Syifa Fauzia? Hadir, Bu. Ziki Syafa? Ziki? Rino Hadir. Alvin? Hadir, Bu. Novita Hadir. Sri? Hadir, Bu. Fadila? Hadir, Bu. Habib? Hadir, Bu. Vivi Nafila? Hadir, Bu. Oke, terima kasih atas konfirmasinya. Baik teman-teman, terima Maaf, kasih Bu. atas segala perhatian. Maaf, Bu. Hasanah hadir, Bu. Hasanah siapa? Hasanah. Tadi dipanggil nggak jawab? Iya, saya lagi di rumah sakit, Bu. Soalnya tadi dipanggil dokter, lagi diajak ngomong dokter. Siapa yang sakit? Oh, Mama, Bu. Lagi nganter cuci darah.
Oh, oke. Semoga cepat sembuh ya mamanya ya, Hasanah ya. Amin. Makasih ya, Bu. Oke, baik. Terima kasih teman-teman atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai ketemu minggu depan. Nanti segala sesuatu kita bisa bahas di grup ya, untuk pembagian kelompok dan informasi lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.